Maka kita diperintahkan untuk mengetahui tabiat wanita. Ingat, kenapa yang diperintahkan lelaki mengetahui tabiat wanita? Karena para lelaki adalah komandan. Dia adalah nahkoda. Dia yang harus tahu dengan situasi. Dia yang harus mengetahui kondisi. Dia yang harus tahu dengan awan atau dengan cuaca. Karena dia nahkoda di situ. Kau yang punya kewajiban mengetahui. Jangan dituntut istrimu untuk mengenali dirimu. Nah, dia dituntut juga untuk mengetahui siapa nahkodanya. Tapi yang lebih dituntut adalah siapa para suami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini ayat senjata pamungkas para suami. Kalau istrinya nggak taat sedikit, nggak nurut, sini. Di dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia mau ngasih nasihat, mau menundukkan istrinya dengan ayat ini. Itu ayat buat engkau. Kau seharusnya memperbaiki dirimu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Siapa yang kalau marah bacakan ayat ini kepada istrinya, anak kasih hadiah. Insyaallah gimana? Enggak apa-apa, anak kasih hadiah. Masa nggak ada di sini? Mungkin kau marah sedikit sama istrinya, sini dibacakan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki adalah pemimpin bagi para wanita karena dua hal. Ingat, karena dua hal yang harus ada di benak kita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada lelaki. Hak cerai itu ada di tangan siapa? Tangan lelaki. Karena Allah memberikan kelebihan kepada lelaki. Lelaki ini, ibu-ibu dengar ini. Supaya ibu tahu-tahu juga dengan suaminya. Suami itu secara umum, dia kalau mau menceraikan itu mikir. Masih dia berpikir ya. Tapi kadang-kala sebagian ibu-ibu suaminya ngomong gak enak. Kadang-kala suaminya ngomong, "Dek, aku kok kepingin kawin lagi ya." Langsung dia ambil tasnya, dia buka. "Udah bang, anak mau pulang." Baru ngomong gitu aja udah mau pulang juga. Permasalahan-permasalahan kecil kadang-kala dibesari. Maka hak cerai ada di tangan kaum lelaki. Kemudian yang kedua apa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kewajiban memberi nafkah, kewajiban siapa? Para lelaki. Ingat, 100% kewajiban memberi nafkah itu kewajiban para suami. Gak ada istri punya kewajiban memberi nafkah kepada suaminya dan kepada anak-anak. Ini salah satu kemuliaan Islam yang dipandang oleh sebagian orang kekurangan Islam. Karena salah memandang. Orang-orang barat, saya masih ingat dengan seorang syekh yang dalam ceramahnya dia cerita, dia berangkat ke air terjun yang besar, Niagara, dengan saupnya ya, dengan simaganya tuh gaya Arab sana. Dia kepingin ngelihat keajaiban Allah dia. Di situ banyak cewek-cewek lagi duduk-duduk dengan pakaian yang serba minim. Dipanggil nih, karena di antara orang-orang yang datang ke sana yang aneh, satu orang Arab nih, orang Islam nih. Kata dia, Syekh cerita tuh dalam ceramahnya, "You come here." Kata dia. Dipanggil Syekhnya nih sama cewek-cewek. Datang tuh Syekh. Ketika datang, ada apa kata dia? Ente dari Arab sana? Iya kata dia. Ana dengar katanya perempuan-perempuan di sana itu dizalimin. Perempuan-perempuan itu nggak boleh keluar rumah ya, di penjara di rumahnya, nggak boleh bekerja, udah banyak ngomong dia. Apa kata Syekh itu? Salah informasi yang sampai kepadamu. Apa kata Syekh ini? Di sana kami para suami itu adalah pekerja para wanita. Para suami di sana itu bekerja cari nafkah buat istri-istri. Kita keluar rumah pagi bekerja untuk istri. Kita ini pembantunya, kalau bahasanya mungkin babunya perempuan di sana. Kata dia, benar kata dia. Iya. Istri kita itu subhanallah. Kita punya suami sama istri itu hubungannya cuma terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kayak memang dia kerja buat tuh istri-istri. Kata perempuan-perempuan itu mengatakan, benar. Iya, kalau aku nemu suami kayak gitu di sini kata dia, aku cium kakinya. Kata orang-orang barat, orang-orang kafir. Karena wanita-wanita di sana dituntut untuk bekerja juga. Mereka mengatakan, ini rumah kita berdua nyewanya. Jadi suami istri nih, biaya rumah berdua, biaya makan berdua. Dalam Islam
siapa yang wajib memenuhi biaya itu semuanya? Para suami, 100%. Jadi para wanita itu sebenarnya ratu-ratu di dalam Islam yang harus dihormati, dijaga. Tapi terkadang sebagian wanita gara-gara pengaruh ya media, dia ingin nggak saya harus jadi wanita karir. Subhanallah. Ketika jadi wanita karir, siapa yang ngurusin anak di rumah? Siapa? Pembantu. Maka akan muncul generasi-generasi berjiwa pembantu. Iya. Hanya berjiwa pembantu karena ibunya udah melupakan anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin, kembali kepada qawamun. Apa arti qawamun? Qawam memiliki 3 hal yang harus ada di sisi seorang pemimpin. Yang pertama ar-ri'ayah. Para menjelaskan seorang pemimpin itu ya harus perhatian, harus memberikan dukungan. Ya siapapun pemimpin. Umpamanya Pangdam berapa? 9. Udayana sini, dia akan memberikan perhatian kepada anak buah. Karena dia sebagai pemimpin dan tentu semua anak buah dia akan perhatian. Karena dia sebagai pemimpin. Begitu pula seorang suami. Kau tuh pemimpin, kau harus memberikan perhatian kepada rakyat yang kau pimpin. Yang kedua al-himayah, dia harus melindungi. Begitu pula Pangdam, dia akan melindungi semua anak buah. Kenapa? Karena saya yang bertanggung jawab tuh anak buah. Melindungi dari apa? Dari segalanya. Apalagi istri kita lindungi yang pertama dari diri kita sendiri. Dari emosi kita, dari tangan kita, dari lidah kita. Apalagi dari godaan orang-orang. Dan yang terpenting adalah melindungi istri kita dari api neraka. Yang ketiga, al-islah, pemimpin itu harus punya jiwa memperbaiki. Anak buah salah, wajar, dia anak buah. Kalau dia nggak punya salah, kau yang jadi anak buah. Dia yang jadi pemimpin. Jadi kalau anak buah punya salah, wajar. Jadi ingat, pemimpin itu harus memiliki 3 sifat tadi. Yang pertama memberikan perhatian, memberikan perlindungan, dan memberikan perbaikan-perbaikan ke depan agar bisa lebih baik yang dia pimpin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingat yang sudah menikah dan yang belum menikah bahwa pernikahan itu adalah janji yang sakral atau janji yang suci, janji yang akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang pernikahan ini, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan wanita-wanita itu telah mengambil perjanjian yang besar atas diri kalian, enggak main-main. Ya bagaimana tidak? Bagaimana tidak disebut perjanjian yang besar? Itu perempuan yang dibesarkan oleh orang tuanya, dilahirkan oleh ibundanya, disusui oleh ibundanya, disekolahkan oleh ibunya, diajarin ngaji oleh ibunya, diajarin baca oleh ibunya, sampai ketika sudah dewasa kita datang melamar, dikasihkan kepada kita. Nih kau ambil nih, dengan seperangkat alat sholat, maharnya. Jadi kalau minta mahar memang sebaik-baiknya wanita itu yang maharnya sedikit, yang barokah seperti itu. Tapi kita bisa lihat, hanya dengan 1 juta tuh perempuan hasil kerja orang tuanya kau ambil begitu saja. Dengan harapan apa? Harapan satu, orang tua ketika memberikan anaknya kepada kita, ketika mertua kita mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka binti bimahar kadza, harapan dia satu, engkau wahai lelaki bisa menggantikan posisi bapak, engkau wahai lelaki bisa menggantikan posisi ibunya. Dengan harapan kau bisa menyayangi dia, kau menghargai dia. Karena tuh anak dihargai sama orang tuanya, disayangi oleh orang tuanya. Bukan karena bosan orang tua itu memberikan anaknya kepada kita, bukan. Karena capek, udah nanti ambil tuh anak-anak, udah capek ngurusin dia. Nggak ada jangan. Ketika dia diceraikan kembali kemana tuh anak? Kepada orang tuanya. Tetap hati kedua orang tuanya terbuka buat anak. Maka mitsaqan ghalidha ini yang harus kita ingat. Jangan sampai kita menelantarkan tuh wanita-wanita.